Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pecinta spiritualis. Nah, di sini kita akan melihat konten-konten yang ditampilkan oleh Ki Sambung Roso ya. Karena di sini banyak sekali teman-teman kontroversi ya, adanya konten penarikan pusaka yang dilakukan oleh Ki Sambung Roso. Ada yang bilang Samsudin kedua lah atau yang lainnya ya. Kita simak dulu sebelumnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Surgoib, sajagat, OKP wujud. Apa Ki? Hah? Wujud Ki? Combong. Alhamdulillahirabbil alamin. Kayaknya combong. Duh. Oh, dari astagfirullah. Keren, keren. Keren, Rek. Amit Ki, amit Ki. Nah, kira-kira seperti itulah ya teman-teman, konten atau yang dilakukan oleh Ki Sambung Roso ketika menarik benda pusaka ya di bawah kayu atau di semak-semak atau di hutan dimanapun itu ya. Dan di situ sebenarnya Ki Sambung Roso sudah terlebih dahulu menjelaskan bahwa konten yang dia lakukan, baik itu pertarungan melawan dukun atau penarikan pusaka atau lainnya, dia sudah mencantumkan di video atau deskripsinya dengan catatan konten ini hanya sebuah hiburan. Suka atau tidak suka ya silahkan, kalau yang tidak suka atau tidak suka jangan tonton, yang suka tonton. Jadi ambil pelajaran atau ambil yang bermanfaat bagi kita ya gitu. Kalau seorang konten kreator khususnya konten hantu-hantuan, terus juga konten ya penarikan pusaka seperti Ki Sambung Roso ini, dia mencantumkan di videonya deskripsi hanya sebuah hiburan, berarti itu bukan termasuk penipuan atau pembodohan, karena di deskripsi videonya tercantum tulisan hanya sebuah hiburan gitu kan. Tetapi kalau tidak ada tulisan apapun, seolah-olah dia benar, sesuatu hal gaib dia bisa mewujudkannya, itu baru bisa dibilang penipuan ya teman-teman. Jadi di sini masih banyak masyarakat yang menganggap itu benar dan juga menganggap itu salah. Seharusnya kita telusuri atau melihat dulu ya. Kita harus lebih pintar ya. Jadi memang masyarakat Indonesia ini SDM-nya itu rendah. Jadi justru karena itu kita harus bertanya ya, menyelidiki, jangan asal percaya dengan penarikan seperti itu ya. Saya akui juga bahwa konten seperti itu memang tidak ada gitu ya, atau hiburan gitu artinya ya, hanya sebuah hiburan. Jadi ambil pelajarannya aja. Apa sih yang bisa diambil pelajaran dari sebuah konten hantu-hantu atau goib-goiban? Kalau di deskripsi videonya dia menggunakan sebuah hiburan, yang bisa kita ambil adalah ketika contohnya dia menggunakan sholawat ya. Jadi sholawat itu bisa kita ikuti kalau di deskripsi videonya menggunakan atau menerangkan hanya sebuah hiburan ya. Tetapi kalau tidak, itu bisa dianggap pembodohan atau penipuan, apalagi menjual jimat dari hasil penarikan atau yang lainnya gitu kan ya. Gitu aja ya. Jadi kalaupun di sisi lain teman-teman percaya gitu bahwasanya ada orang yang bisa menarik benda pusaka di semak-semak atau di tempat angker, ya itu silahkan ya, itu kepercayaan kita aja. Yang jelas kita harus bisa menilai mana konten yang membuat hiburan, mana konten yang membuat penipuan ya. Tinggal lihat saja di deskripsi videonya. Jadi jangan ribut di komentar konten macam apa ini, konten penipuan, pembodohan. Tidak perlu seperti itu, karena dia si pembuat video sudah menjelaskan terlebih dahulu di deskripsi videonya bahwa memang dia itu hanya membuat video hiburan untuk kita ambil pelajaran yang baiknya, buang yang buruknya ya. Gitu aja simpel sebenarnya ya. Tidak perlu ngata-ngatain pembodohan, tidak perlu ngatain penipuan. Ada juga yang bilang Samsudin kedua gitu kan. Jadi tidak perlu ya, tinggal lihat aja mana yang membuat itu kita merasa terbodohi atau kita bisa ambil pelajarannya ya teman-teman. Demikian, dimanapun berada melihat atau melakukan, disitulah kita dapat ilmu dan pelajaran.